Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan isim syart. Isim syart. Apa itu isim syart? Isim syart yaitu kata pensyaratan. Nah, kata untuk mensyaratkan. Jadi kalau kita mensyaratkan sesuatu pakai kata ini dalam bahasa Arab. Misalnya man. Man. Siapa saja atau barang siapa. Man itu bisa diartikan siapa saja atau siapapun atau barang siapa. Misalnya barang siapa yang masuk di rumahku maka saya akan muliakan. Itu namanya pensyaratan. Paham ya? Kalau ada orang masuk di rumahku maka saya akan muliakan. Berarti pemuliaan itu akan terjadi kalau dia sudah masuk. Itu namanya pensyaratan. Jelas ya? Baik. Contoh lain idza, jika. Nah, idza artinya jika atau apabila atau kalau. Itu semua kata-kata pensyaratan. Ya. Misalnya disyaratkan, kalau kamu keluar dari rumah, maka kamu saya talak misalnya. Misalnya ya, contoh saja. Jadi syaratnya dia talak istrinya kalau dia keluar rumah. Paham ya? Ya, itu pensyaratan. Dan isim syarat ini, isim atau kata pensyaratan ini adalah kata yang mabni. Kata yang mabni tidak pernah berubah keadaan akhirnya. Mungkin ada yang bertanya, man artinya siapa saja? Tadi istifham ada man juga. Bagaimana ini cara membedakannya? Nah, dilihat konteksnya. Jadi bahasa Arab itu untuk membedakan suatu kata dengan kata yang lain yang mirip lafadznya, dilihat saja konteksnya. Ya, dilihat konteksnya. Kalau dia cocoknya istifham kata tanya maka disebut sebagai kata tanya. Tapi kalau dia cocoknya diterjemah sebagai kata syarat maka disebut kata syarat, isim syarat. Jelas ya? Itu kalau misalnya antum bingung dalam menentukannya. Ya dilihat saja konteksnya mana yang cocok. Taib. Kemudian yang terakhir ada isim fiil. Nah, isim fiil. Nah, ini dari namanya membingungkan. Dia isim tapi sekaligus fiil, isim fiil. Padahal isim itu kata benda atau kata sifat atau nama, sementara fiil kata kerja. Ini digabung, isim fiil namanya. Apa maksudnya isim fiil? Isim fiil yaitu isim bermakna fiil. Jadi isim tapi maknanya kata kerja. Isim yang bermakna kata kerja. Paham ya? Nah, contoh, lihat contohnya. Misalnya amin. Amin yang sering kita baca dalam sholat. Atau di luar sholat juga. Amin. Ketika membaca surah Al-Fatihah. Amin itu isim. Dia isim. Hanya artinya, lihat artinya. Kabulkanlah. Bermakna kata kerja. Kata kerja apa ini? Kabulkanlah. Kata kerja lampau atau amar, ya, perintah kan? Kabulkanlah. Berarti kata kerja perintah artinya. Padahal dia isim. Isim dia. Hanya maknanya bermakna kata kerja perintah. Makanya disebut isim fiil. Isim yang bermakna fiil. Contoh lain. Soh. Soh artinya diamlah. Dia isim, hanya artinya diamlah. Ini kata kerja apa? Amr juga, perintah juga. Iya. Contoh lain, hayhata. Hayhata artinya jauh. Itu kata kerja lampau ya. Telah jauh. Ya. Maksudnya telah melenceng jauh. Nah, ya dia isim yang bermakna kata kerja yang telah lampau. Isim fi'il madhi berarti dia.